Desi, Ona, Karel yang tidak ada, Ice dan Bungsu yang satu lagi. Bungsu ini kan kadang-kadang dilupakan. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, keluarga besar, selamat sore semua. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Terima kasih untuk Romo Bernard yang sudah memberikan kesempatan. Mungkin orang bertanya, kenapa saya ada di sini? Saya ada di sini karena ini guru saya waktu SMP. Guru. Maka terima kasih untuk kesempatan ini. Saya yakin dari keabadian dari surga, Bapak Fester akan dengar ketika saya berbicara tentang beliau. Kata orang, kematian ibu adalah kehilangan kasih sayang. Kematian bapak adalah kehilangan kehormatan. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Karena bagi orang Katolik tidak mengenal yang namanya kematian. Yang ada adalah perubahan hidup. Dari sementara menuju keabadian. Dari pengembara menjadi pemilik surga. Dari pengungsi menjadi tuan tanah di surga. Kitab suci berbicara banyak tentang kematian. Kitab suci memberikan keyakinan kepada kita tentang harapan akan kehidupan baru. Tetapi bagi saya 1 tahun memperingati seorang hero, pahlawan, Bapak Sylvester, ini adalah sebuah pendewasaan. Maka saya katakan kematian mama adalah kemandirian, kematian bapak adalah kedewasaan. Mengapa? Para murid diutus oleh Yesus supaya mereka sungguh mengalami apa arti pengembaraan hidup, apa arti sebuah fighter, apa arti sebuah perjuangan. Maka kematian Bapa sesungguhnya mengajarkan kepada kita tentang mulai titik beranjak dewasa. Apa yang Yesus pesankan kepada para murid? Yang pertama, Yesus menekankan mengutus mereka berdua-dua. Berdua-dua berarti mengandung di dalamnya harus kerjasama dan sama-sama kerja. Berarti hidup ini membutuhkan orang lain. Maka tidak boleh terjebak dalam egois, kesombongan, dan iri. Itu dasar Yesus mengapa utus dua-dua. Kalau satu orang saja kan dia akan terjebak pada mentalitas yang namanya suka-suka gue. Atau king of self. Raja untuk dirinya sendiri. Yang kedua, Yesus mengatakan jangan bawa makan, jangan bawa ini, jangan bawa ini. Tuhan tekankan apa? Hiduplah apa adanya tanpa harus Anda terjebak dalam ambisi yang lebih tinggi. Supaya jangan terjebak dalam mentalitas rakus dan loba. Karena kadang hidup kita terlalu banyak baju, terlalu banyak makanan yang kemudian kita mengatakan bahwa itu adalah sampah dalam hidup kita. Sekarang ini kan tren. Tiap kali orang mau pesta pasti beli baju baru. Kita pergi pesta, aduh Romo maaf saya tidak bisa pergi pesta kenapa baju tidak ada. Sebenarnya baju yang kemarin malam kita pesta pakai satu. Nanti orang bilang apa? Orang bilang lu pakai baju yang sama. Bapak-bapak harus pelajari kalau mama tiba-tiba bilang saya sudah pergi pesta baju sudah ada. Itu bukan maksudnya baju tidak ada, tapi dia butuh shopping baju baru. Maka Tuhan ngomong jangan terlalu bawa makanan, jangan terlalu bawa apa, supaya kita tidak boleh terjebak di dalam penumpukan sampah dalam kehidupan. Banyak kali kita merasa sakit, banyak kali kita merasa terbeban karena terlalu banyak sampah dalam kehidupan, sampai kita lupa menikmati apa arti kebahagiaan hidup. Orang mau ke laut ini kan paling bagus sampai sana makan ikan dan apa adanya. Tidak, dia harus bunuh ayam, bunuh babi, pikul babi laut. Belum lagi dia pakai tambah celana panjang dan sepatu keris. Saya juga kadang jalan dari UMK sebenarnya kamu yang mau pindah atau mau pergi pesta, kenapa tidak pakai sandal jepit? Laut ini kan basah. Ini memang kita dari gunung mau bilang apa? Maka Tuhan bisa. Dia ngomong itu maksudnya jangan terlalu sampah dalam kehidupan. Karena kecenderungan kita sebagai manusiawi, kecenderungan kita memasuki yang namanya masa penjajahan, maka menimbulkan mentalitas yang namanya kuasa.
mentalitas ingin menguasai, memiliki semua. Satu tidak puas, dua tidak puas. Apalagi hidup kita sudah makin standar dengan keadaan orang lain, saat itu celaka. Tetangga beli TV 12 inch, kita kasih turun 14 inch. Tetangga 20 inch, kita kasih turun 40 inch. Tetangga 40 inch, kita kasih pindah Rahayu Mebel. Minta maaf untuk pasang pelipat saya. Yang ketiga, Tuhan pesan, kalau Anda diterima di suatu tempat, tinggal di situ sampai masa berangkat. Untuk kita orang hidup, kalau suatu tempat sudah nyaman, tinggallah di situ, bangunlah keluarga baru. Bangunlah. Maka dengan tetangga harus baik, karena tetangga itu adalah keluarga kandung. Kita mungkin ketika kita hidup di tanah sendiri, kita belum merasakan. Tetapi kita ketika pergi jauh baru kita rasa apa arti bersaudara sendiri. Kami yang pastor ini kalau kita pindah di tempat baru, kita turun pertama bingung. Tidak kenal siapa-siapa. Ini orang baik ke orang buruk, orang jahat ke orang baik. Karena mereka datang antar kue. Sebab kita pikir baik, tahu-tahu dia ini kemudian menjadi pengkhianat. Wah. Karena ingat, tidak semua ciuman itu tulus. Jangan sampai ciuman Petrus untuk menjual Yesus dan ciuman Judas untuk pengkhianat. Karena itu kalau di pasar, kalau mau terbiasa, aduh Romo kangen cium dulu, aduh sampai Petrus yang datang. Maka Tuhan mengatakan bahwa at home pada suatu tempat bukan soal tinggal nyaman, tapi Tuhan katakan bangunlah kehidupan, bangunlah kekeluargaan di mana Anda berada. Karena ingat, tetangga itu adalah keluarga kandung yang paling dekat. Jangan sampai kita katakan bahwa ketika ada sukacita, keluarga nomor satu, duka cita ke tetangga nomor satu. Tidak, sukacita, duka cita harus nomor satu. Kita punya anak boleh sukses di mana-mana, kita punya orang boleh sukses di mana-mana, tetapi kalau paling kematian datang itu tetangga paling nomor satu. Karena tetangga dia datang bantu nangis 15 menit, setelah itu dia pikir pinjam tacu besar di mana, bawang terigu di kios mana, bawang kopi di mana. Maka kalau Tuhan katakan tinggal di satu tempat sampai kamu berangkat, Tuhan katakan bangunlah hidup sebaik mungkin di tempat itu. Amin. Amin. Itu tentang manusia pengembangan. Nah, bagaimana kita merefleksikan kematian Bapak Sylvester 1 tahun? Mungkin bagi mama dan anak-anak menangis tahun lalu. Saya ingat Ona WA saya ke Romo Bapak Sone ada. Saya mau datang bagaimana waktu itu corona. 40 hari juga masih dalam suasana corona. Saya menanti suatu waktu, akhirnya ini sore. Pertama untuk hari Senin, tapi karena dari paroki dengan geser maka saya datang. Kematian Bapak apa artinya? Yang pertama, sebagai orang beriman kita yakin bahwa hidup ini hanya sementara. Dan itulah jatah. Pada tahun lalu, itulah hari, itulah kontrak selesai dari Bapak Sylvester di muka bumi. Pada usia keberapa Mama? 64. Batas manusia 70 tahun, 80 jika kuat. Tetapi cukup 70, cukup 80 ini kita sengsara. Waktu itu kita menangis. Mama dan anak-anak pasti merasa kehilangan. Karena kehilangan orang yang kita kasih itu sakit. Mungkin masih hidup anak-anak yang sukses, tidak akan peduli apa arti telepon sebuah bapak, apa arti panggilan sebuah bapak. Setelah meninggal baru kita cari, tapi tidak dapat lagi. Mungkin selama hidup Mama Densi sekian banyak tidak peduli, apalagi ketika bapak sakit panggil. Mungkin saya dalam hati istri katakan kau terlalu membebani saya, tapi semua itu akan selesai pada waktu. Dan kini kita cari-cari tidak dapat. Maka kematian Bapak Sylvester mengajarkan kepada kita sekalian. Yang pertama, rawatlah rahmat Tuhan selagi Tuhan kasih kesempatan di muka bumi. Para suami istri baku sayang memang. Suatu waktu Tuhan suka kasih pisah, Tuhan pun cinta lebih kuat daripada cinta manusia. Kita menangis pikir foto keliling justru ada kebuki. Penyesalan selalu datang.
Itu biar bilang mama bilang, Romo saya ini sayang sekali, Romo saya tidak ikhlas. Memang lu tidak ikhlas, tapi kalau Tuhan panggil dia lebih tertarik kepada Tuhan pun panggil, lu mau apa? Tinggal hanya katakan bahwa ya Tuhan, saya bilang aku orang berdosa. Itu kematian. 1 tahun kematian Bapak Sylvester juga sekaligus memperingatkan kepada kita bahwa hidup kita sementara. Karena itu tidak boleh terjebak di dalam bahwa kita pemilik dunia. Kita di dunia ini pengungsi. Tidak ada yang tuan tanah. Kadang-kadang kita berkelahi bilang, saya ini tuan tanah. Alat tahan di napas 5 menit bilang, Romo mohon ampun. Kematian Bapak Sylvester juga mengajak kepada kita sekalian untuk sungguh-sungguh ketika hidup di muka bumi. Mau baik-baik, buruk-buruk, tidak boleh bermain di apa-apa. Mau hitam-hitam, mau putih-putih, tidak boleh apa-apa. Maka manfaatkanlah kesempatan. Para suami istri jangan saling menantarkan. Kadang-kadang ke pasar juga jalan sama-sama. Tidak boleh kasih tinggal satu dan kau ini memang membebankan. Membebankan baik-baik. Setiap hari tidak beban, sekarang lihatnya sudah beban. Satu suami dia stres dan dia punya istri, dia pergi konsultasi di Romo. Dia bilang, Romo, saya ini emosi dan mama tua, bagaimana caranya supaya rumahnya orang pendek sudah menikah, tahanlah, karena itu salib hidup yang kau harus pikul. Pulang kembali, dia sudah pikir-pikir salib hidup, dia pikul istri keliling rumah. Istri bilang, kenapa kau pikul saya? Romo tadi bilang, kau bisa salib hidup, bisa pikul. Jangan sampai bapak-bapak dari sini kalau pikul mama bilang, tadi Romo itu lagi salib hidup. Masih hidup. Dan kita berdoa semoga Bapak Sylvester yang sudah berbahagia di surga selalu mendoakan istri anak-anak. Jangan sampai Bapak Sylvester sudah sampai di sana dia suruh senang. Mendoakan. Maka para suami istri ke pesta itu kadang-kadang pakai kampung baju seragam itu. Tidak harus selalu tahu bahwa inilah saya jujur, saya tidak terlalu setuju kalau di pesta itu DPP ajak Romo, bilang Romo kita sama-sama. Saya bilang, lu ini sapu istri atau sapu kadang-kadang logika kita terbalik. Romo dong di pesta sendiri itu wajar. Di pesta berdua bertiga itu tidak normal, tapi suami istri itu harus berdua bertiga. Kadang-kadang kita berpikir terbalik. Baru pulang bilang, Romo kita pulang suruh. Romo ini mau pulang buru-buru. Saya yang pulang buru-buru. Romo mau pulang buru-buru, mau apa? Kau yang pulang buru-buru karena mau tahu tunggu kau di sana. Jangan seperti satu pasang mereka masuk pesta pakai seragam dansa, lihat saya duduk sendiri-sendiri dengan Romo, lu sial. Saya diam saja. Dia Romo sial, terus sendiri kan dia dansa saya. Dia diam sama-sama apa? Hidup ini roda berputar, ini harus menang Romo. Besok pagi habis misa ini mama tua datang. Muka bengkak semua. Saya bilang kenapa tuh? Saya hetan malam kan kau dan bapak tuh dansa ke tenda. Ya, lu muka bengkak kenapa? Jatuh motor bukan. Habis bapak tuh yang pukul saya. Saya bapak tuh pukul lu kenapa? Dia bilang Romo tahu tidak tadi saya dansa di baju itu kenapa? Dia saya mantu. Itu bapak tuh cemburu. Bapak-bapak cemburu pakai batas. Cemburu pakai batas. Anak-anak, kematian Bapak juga mengajarkan kepada kita bahwa selagi hidup, kalau kita pun Bapak telepon kita jawab cepat. Kadang kalau kita sukses ini, Bapak pun telepon ini macam membebankan. Saya satu kali pulang rumah Bapak bilang, datang buat apa? Saya mau lihat Bapak. Memangnya di sana tidak sibuk kan?
Saya bilang sibuk Bapak, tapi Bapak juga bagian dari sibuk. Kalau Bapak sudah meninggal baru kita menangis, kasih pegang uang, pakai jas tidak ada guna, sepatu baru tidak ada guna. Apalagi pakai sepatu harga belum buka 80.000. Jangan lihat tuh masuk kalau menangis orang mati kan sedih. Sepatu tempel harga belum buka 80.000. Dan untuk kita sebelum Tuhan katakan kita selesai atur diri supaya kita berpikir bahwa suatu waktu kita mati masuk surga. Jangan berjuang mati-mati untuk hidup di dunia, tapi berjuang kalau bisa perjuangan kita menuju surga. Maka sibuk orang lain boleh, urus orang lain boleh, tapi jangan lupa urus diri untuk masuk surga. Karena tidak ada cinta yang abadi di muka bumi. Tidak ada kasih yang kekal di dunia fana ini. Kalau kita tanya kepada Mama Desi, apakah Mama ikhlas Bapak pergi? Pasti Mama bilang tidak. Walaupun selama hidup kadang-kadang Bapak buat terang magang mati tahu dia. Saya kan sampai hari ini belum percaya hukum Indonesia mengatakan bahwa kepala keluarga itu Bapak. Saya belum percaya. Saya macam lebih cenderung kepada keluarga itu mama. Saya sudah teliti di kehidupan keluarga. Setelah menikah yang paling berkuasa itu adalah mama. Saya kawan polisi kami di pesta minum tidak mulai Romo saya takut siapa-siapa. Mau siapa yang susun akan hukum? Mau provos ke Kapolres. Saya betul ke Bapak, betul. Selama dia istri datang dengan Bapak, kita pulang. Dia bilang, Romo saya dulu. Dan saya percaya bahwa mama di sini ini tidak bisa jajah Bapak. Karena ada dua tipe terbalik. Kalau mama pergi acara, Bapak telepon. Mama ada di tetangga ada kumpul keluarga. Oh ya baik. Kalau harus ngerti. Tapi kalau mama yang pulang telepon ada di tetangga dengan kasih nanti juga pegang Romo saya. Silakan. Maka menurut pesan Tuhan yang pertama, selama hidup di muka bumi jangan terlalu cari musuh. Mengutus berdua berarti untuk kerjasama, jangan terlalu cari musuh. Yang kedua jangan egois serakah. Dan yang terakhir, selamat profesiat ini Bapak Sylvester. Mama harus ikhlas Bapak dan berdoa semoga Bapak di sana baik-baik. Bapak ini orang baik. Guru SMP yang tidak pernah pukul saya Pak, Bapak sini. Dia pun adalah tarikan. Saya dulu SMP ini kan kena pukul dari guru dong. Guru dong pukul habis saya lihat dia pun anak dong lewat saya juga spontan dengan bunyi. Karet dong kan lolos. Karet kona lolos karena bapaknya harus. Aduh sih dong tarik di sini. Yang lain ini pengonteringnya bunyi. Dulu undang-undang perlindungan anak belum keluar. Bapak Sylvester orang baik, orang halus. Saya tidak tahu kalau tetangga di sekitar sini ada, tapi sejauh saya kenal orangnya halus. Omongnya sangat halus. Mungkin dia dengan mama dia yang sendiri halus atau Bapak Sylvester. Tapi saya feeling macam menuju Bapak lebih halus. Kita doa. Dan semoga Bapak juga mendoakan kita, jangan melupakan kita. Selamat berjuang kita sekalian yang masih menanti surga. Kiranya kita pun jatah tiba, kita sekalian berbahagia masuk surga. Amin. Semua siap masuk surga? Siap. Besok jatah siapa tuh? Suruh kita siap. Besok siapa? Para anak muda, Anda supaya jangan berpisah. Waktu pacaran itu sayang sungguh. Sehingga begitu kasih putus juga putus sungguh. Kalau itu bisa ngomong dengan jomblo kan tadi saya juga ada 4 anak yang tidak bisa mengatur. Kalau kau lagi seleksi bilang gitu. Kalau orang menikah ada orang ketiga itu tidak normal. Tapi kalau pacaran udah berapa orang satu kali itu normal kan seleksi itu. Pacaran setia untuk satu untuk apa? Beberapa memang.
tahap seleksi. Seleksi, pacaran itu kan tahap seleksi. Jadi kau kalian beberapa memang di kota A, kota B, kota C. Setelah itu kau bingung karena ketemu di halte kopi. Profesian Bapak dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Marisa